Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai dan bukan peserta kegiatan dan bagi peserta kegiatan. Nah, yang pertama ini langsung aja ya kita ke mekanisme perhitungan PPh 21-nya. Yang pertama itu ada atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. A. Perhitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan atau klinik dari Dr. Samudra Putra, SP, OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit. Dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Samudra Putra SP OG pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, Dr. Samudra Putra SPOG juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya dari Dr. Samudra Putra telah memiliki NPWP pada tahun 2022. Jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dr. Samudra Putra di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nih jasa yang pembayaran yang diterima oleh Dr. Samudra Putra dari Januari sampai Desember. Cara menghitungnya itu, yang pertama, kita tulis dulu nih bulan, jasa dokter yang dibayarkan pasien, dasar pemotongan PPh pasal 21, dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif, tarif pasal 17, dan PPh pasal 21 terutang. Di sini kita tulis Januari penghasilan yang diterima itu sebesar 45 juta. Maka dasar pemotongan PPh pasal 21-nya itu 50% dari jasa yang dibayarkan oleh pasien. Jadi 45 juta dikali 50% itu hasilnya 22 juta 500. 22 juta 500 ribu. Nah, lalu dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif itu langsungnya ini dipindahin. Jadi 22 juta 500 ribu. Dan tarifnya ini masih tarif 5% karena belum melebihi batas maksimalnya. Untuk yang 5% yaitu sampai batas maksimal 60 juta. Jadi 22 juta 500 dikali 5% hasilnya 1.125.000. Terus untuk bulan Februari diketahui penghasilan yang terima itu sebesar 49 juta. Maka 49 juta dikali 50% dapat hasilnya untuk DPP PPh pasal 21-nya itu sebesar 24 juta 500. Nah, untuk DPP PPh pasal 21 kumulatif itu ini nih 22 juta 500-an tadi udah kita dapat ditambah sama 24 juta 500 dapat hasilnya 47.500 dan 47.500 ini masih berada di bawah 60 juta yang mana berarti tarifnya masih pakai 5%. Berarti 24 juta 500 dikali 5% dapat hasilnya 1.225.000. Lalu pada bulan Maret dia menerima penghasilan sebesar 47 juta. Nah, 47 juta ini kalau kita kali 50%, hasilnya itu akan 23 juta 500. 23 juta 500 ditambah 47 juta itu sudah melebihi batas 60 juta kan, batas maksimum untuk tarif 5%. Maka kita bagi dua nih. Jadi dari 23 juta 500 itu 13 juta itu menjadi total 60 juta kan. Jadi 47 ditambah 13 juta itu hasilnya 60 juta. Nah, ini dikali 5%, berarti 13 juta itu dikali 5%, dapat hasilnya 650. Terus yang sisanya tadi 10 juta 500 itu 60 juta ditambah 10 juta 500 hasilnya 70 juta 500. Dapat nih, maka ini kan udah lebih dari batas maksimum untuk yang 5%, yaitu 60 juta. Maka ini pakainya tarif 15%. Jadi 10 juta 500 dikali 15% dapat hasilnya 1.575.000. Lalu untuk bulan April penghasilan yang diterima itu sebesar 40 juta. 40 juta dikali 50%
untuk menghitung DPP PPh pasal 21-nya itu, maka dapat hasilnya 50% dikali 40 juta, dapat hasilnya 20 juta. Lalu 70 juta 500 ditambah 20 juta ini hasilnya 90 juta 500. Nah, berarti ini masih pakai tarif yang 15%, berarti 20 juta ditambah dikali 15% dapat hasilnya 3 juta. Lalu untuk bulan Mei 44 juta. Untuk DPP pasal 21 kita kali 50%, 50% dikali 44 juta dapat hasilnya 22 juta. Lalu kita jumlah nih 90 juta 500 ditambah 22 juta dapat hasilnya 112 juta 500 ribu. Dan ini masih menggunakan tarif yang 15% karena batas maksimum untuk yang 15% itu 250 juta. Jadi 22 juta dikali 15% dapat hasilnya 3 juta 300. Selanjutnya untuk yang bulan Juni diketahui penghasilan di sini itu 52 juta, maka 52 juta kita tulis di jasa dokter yang dibayar oleh pasien. Kemudian untuk menghitung dasar pemotongan PPh pasal 21 seperti tadi 50% dikali jasa yang dibayarkan. Jadi 52 juta dikali 50% dapat hasilnya 26 juta. 26 juta ditambah 112 juta 500 dapat hasilnya 138 juta 500 dan ini masih termasuk tarif yang 15%. Jadi langsung aja nih 26 juta dikali 15% dapat hasilnya 3 juta 900. Untuk yang bulan Juli penghasilan yang diterima 40%, maka untuk mencari DPP PPh pasal 21-nya itu 40% dikali 20 dikali 50% dapat hasil 20 juta. Terus 138.500 ditambah 20 juta dapat hasilnya 158.500. Ini masih menggunakan tarif 15% karena belum melampaui batas maksimum untuk yang 15% yaitu 250 juta. Berarti langsung nih 20 juta dikali 15%, maka hasilnya 3 juta. Lalu untuk bulan Agustus penghasilan yang diterima itu sebesar 35 juta. 35 juta dikali 50% dapat hasilnya 17 juta 500. Lalu 158 juta 500 ditambah 17 juta 500 dapat hasilnya 176 juta. Nah, ini merupakan masih tarif 15%. Jadi 17 juta 500 dikali 15% dapat hasilnya 2 juta 625 juta 2 juta 625 ribu. Terus untuk bulan September penghasilan yang diterima itu sebesar 45 juta. Lalu 45 juta ini kita kali 50% dapat hasilnya 22 juta 500. 176 juta ditambah 22 juta 500 dapat hasilnya 198 juta 500. Dan ini tuh masih pakai tarif yang 15%. Jadi 22 juta 500 dikali 15% dapat hasilnya 3 juta 375 ribu. Lalu untuk bulan Oktober penghasilannya itu yang diterima 44 juta. 44 juta dikali 50% dapat hasilnya 22 juta. Lalu 198.500 ditambah 22 juta dapat hasilnya 220 juta 500 ribu. Nah, ini masih menggunakan tarif 15%. Berarti 22 juta dikali 15% dapat hasilnya 3 juta 300. Terus untuk bulan November penghasilan terima itu sebesar 43 juta. Lalu 50% dikali 43 juta dapat hasilnya 21 juta 500. Dan untuk DPP kumulatifnya itu 220 juta 500 ribu ditambah 21.500 dapat hasilnya 2 juta 242 juta. Nah, ini masih menggunakan tarif yang 15%. Jadi 21 juta 500 dikali 15% dapat hasilnya 3 juta 225 ribu. Nah, untuk bulan Desember penghasilan yang diterima itu sebesar 40 juta. Tapi kan kalau misalkan 40 juta dikali sama 50% dapat hasilnya 20 juta ya kan. Kalau misalkan 20 juta ditambah 242 juta itu sudah melampaui 250 juta. Maka kita bikin dulu nih biar hasilnya di sini 250 juta biar bisa dikali sama 15% terakhir. Nah, berarti harus harus tambah 8 juta kan. Berarti di sini 8 juta. Terus 242 ditambah 8 itu kan 250. Makanya dikali 15%, berarti 8 juta dikali 15% dapat hasilnya 1.200.000.
Terus sisanya itu 12 juta itu masuk ke tarif 25%. Karena apa? Karena sudah melampaui yang 250 juta untuk batas maksimum penggunaan tarif yang 15%. Jadi 12 juta dikali 25% dapat hasil 3 juta. Ini langsung aja ini di total untuk jasa yang dibayarkan oleh pasien totalnya 524 juta untuk DPP pemotongan PPh pasal 21. Totalnya 262 juta. Untuk PPh terutang PPh pasal 21 terutang itu jumlahnya 34.500.000. Jadi apabila Dr. Samudra Putra SPOG tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh pasal 21 terutang sebagaimana contoh tersebut. Nah, yang kedua ini, perhitungan PPh pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi, bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi. Eti Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Suami Eti Rahmawati telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP. Dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Eti Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Eti Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabura Life pada tahun 2022. Penghasilan yang diterima oleh Eti Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabura Life adalah sebagai berikut. Nah, ini penghasilan yang diterima oleh Eti Rahmawati. Mungkin biar lebih kelihatan jelasnya kita lihat perhitungan Excel-nya sekalian. Kita belajar menggunakan Excel. Nih di sini. Bulan Januari kan di sini itu Eti Rahmawati hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja atau hanya menerima satu penghasilan. Dia nggak punya penghasilan lain selain penghasilan dari dinas luar asuransi. Maka kalau karena dia hanya punya satu penghasilan, di sini pakai yang namanya PT pengurangan, yaitu PTKP. Jadi tabelnya itu bulan, jasa yang dibayar pasien, 50% dari penghasilan bruto, PTKP, PKP, PKP kumulatif, tarif, sama PPh 21 terutang. Langsung aja kita hitung. Untuk bulan Januari, dia mendapatkan penghasilan sebesar 45%. Nah, 45% dari 50% dari 45 juta itu sebesar 22.500.000. Cara ngetiknya itu di Excel seperti ini. Jadi kita langsung tulis aja nih. Kita mencet ini 45 juta dikali itu bintang 50%. Maka hasil dapat 22.500.000. Nah, PTKP-nya kenapa bisa 4.500.000? Karena si Eti Rahmawati ini hitungannya itu walaupun dia sudah bersuami, dia tidak membawa status kawin. Jadi hitungannya tidak kawin. Nah, PTKP tidak kawin itu 54 juta. 54 juta dibagi 12 dong. 54 juta dibagi 12 hasilnya berapa sih? Hasilnya 4.500.000. Nah, langsung aja penghasilan bruto yang didapatkan 22.500.000 dikurang PTKP 4.500.000 dapat hasilnya 18 juta. Maka PKP kumulatifnya 18 juta. Dan tarif yang digunakan yaitu tarif 5% karena masih kecil kan 18 juta. Berarti PPh pasal 21 terutang itu 18 juta dikali 5% hasilnya 900.000. Lalu untuk
Untuk penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari sebesar 45 juta. Sama kayak tadi perhitungannya. 50% dikali 45 juta. Dapat hasilnya 22.500.000. PTKP-nya sampai bulan 12 itu sama ya, 4.500.000. 22.500.000 dikurang 4.500.000 dapat hasil 18 juta. 18 juta yang awal tadi ditambah 18 juta yang baru dapat hasil 36 juta. 36 juta ini masih belum melebihi batas maksimum untuk tarif 5% yaitu 60 juta, maka pakainya 5% dan dapat hasil 900.000. Untuk bulan Maret penghasilan 48 juta, dikali 50% dapat hasilnya 24 juta. Kalau dikurang PTKP 4.500 dapat hasil 19.500. Nah, 19.500 ini ditambah sama 36 juta yang tadi, dapat hasil 55.500. Dan ini masih masuk ke tarif yang 5%. Dapat PPh pasal 21 terutang itu sebesar 975.000. Lalu untuk bulan April itu penghasilan yang diterima itu sebesar 52 juta. Nah, 52 juta itu dikali 50% dapat hasilnya 26 juta. 26 juta dikurang sama 4.500 dapat hasil 21.500. Tapi kalau misalkan kita tulis semua 21.500 itu hasilnya tuh bakal 77 juta. Tapi maka dari itu kita pakai yang 4,5 dulu nih, 4.500.000. Biar apa? Biar PKP kumulatifnya itu 60 juta. Karena ini 60 juta merupakan batas terakhir menggunakan tarif 5% kan. Jadi 4,5 ini 4.500 kita kali dulu nih 5%, dapat hasilnya 225.000. Nah, sisanya tadi 17 juta ditambah sama 60 juta kan hasil 77 juta. Nah, ini tuh udah lebih dari 60 juta, maka dikalinya 15%. 17 juta kali 15% dapat hasilnya 2.550.000. Lalu untuk bulan Mei penghasilan yang diterima itu sebesar 55 juta. Nah, 55 juta dikali 50% dapat hasilnya 27 juta 500. Dikurang PTKP 4,5, maka hasilnya 23 juta. 77 ditambah 23, maka hasilnya 100 juta. Nah, ini tuh dikali 15%, berarti 23 juta. Dikali 15% dapat hasil 3.450.000. Kemudian untuk bulan Juni penghasilannya itu 58 juta. 58 juta dikali 50% dapat hasil 29 juta kan. 29 juta dikurang 4,5, 4.500 dapat hasilnya 24.500. Maka 100 juta ditambah 24.500 dapat hasilnya 124.500. 124.500 ini kan belum melebihi tarif batas tarif yang 15% yaitu 250 juta. Maka pakainya itu masih 15%, berarti 24.500 dikali 15% dapat di hasil 3.675.000. Begitupun yang bulan Agustus, yang bulan Juli 58 juta penghasilan terima, penghasilan 50% dari penghasilan brutonya itu 29 juta, PTKP-nya 4,5, PKP-nya 24.500, PKP kumulatifnya 149, tarifnya masih 5%, dapat hasilnya 3.675.000. Lalu untuk yang bulan Agustus sampai bulan Desember kayak gitu juga ngitungnya. Tapi di sini di bulan November itu kayak tadi nih, kita harus hitung sampai batas terakhir yang 15% dulu, yaitu 250 kan. Berarti 18 juta dikali 15% dapat hasil 2.700.000. Nah, sisanya 11.500 itu kalau ditambah sama 250 juta, udah kelebihan kan, jadi 261.500. Maka pakai tarifnya 25%. Jadi 11.500 kali 25% dapat deh hasilnya 2.875.000. Nah, semuanya ini kita total dapat hasilnya nih. DPP kumulatif PPh pasal 21 terutangnya itu sebesar 42 juta. Nih di sini kenapa untuk yang Eti Rahmawati itu dikurang PTKP karena dia hanya memiliki penghasilan satu penghasilan, sementara kan tadi Dokter Samudra Putra itu memiliki penghasilan lebih dari satu, yang mana dia buka praktek sendiri, sama dia menerima penghasilan dari rumah sakit tempat ia praktik juga.
Jadi dia memiliki penghasilan lebih dari satu, makanya nggak dikurang PTKP. Tabelnya seperti yang tadi udah dijelaskan. Nah, di sini dalam hal Eti Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga, dan Eti Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan sebagaimana contoh tersebut, namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulannya. Dan jumlah PPh pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP. Selanjutnya, kita masuk ke atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat tidak berkesinambungan. Nah, ini tuh rumusnya di sini tuh dijelasin kan. Nasru Berlianto dengan NPWP 25 870 800 0643000 melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta. Besarnya PPh pasal 21 terutang adalah sebesar berapa kan ditanyanya? PPh 21 tersebut dipotong pada tanggal 30 bulan 3 tahun 2022 dengan status Tuan Nasru adalah tidak kawin dan tidak memiliki ketanggungan. Nah, di sini itu diminta besar PPh pasal 21 yang terutang sama besar PPh pasal 21 yang terutang jika Nasru Berlianto ini tidak memiliki NPWP. Yang pertama itu jika memiliki NPWP dulu. Tanggal pemotongannya itu kan diketahui di soal tanggal 30 bulan 3 2022. Kita tulis saja tuh. Lalu namanya dia adalah Nasru Berlianto dengan NPWP 25870 643.000 dengan status tidak kawin dan tanggungannya 0. Nah, ini tuh jenisnya itu bukan pegawai tidak berkesinambungan seperti yang udah diketahui soal. Nah, penghasilan brutonya itu 5 juta. Terus DPP-nya itu 50% dari penghasilan bruto. Jadi 50% dikali 5 juta dapat hasilnya 2.500.000. Dengan PTKP 0 dan penghasilan kena pajak maka 2.500.000 dan tarifnya ini 5%, yaitu maka dapat PPh pasal 21 itu sebesar 125.000. Dan jika Nasru Berlianto tidak memiliki NPWP, maka di sini tuh ditulis NPWP-nya 00000 karena tidak memiliki NPWP. Statusnya itu tidak kawin dan jenisnya itu bukan pegawai tidak berkesinambungan. Penghasilan brutonya itu sebesar 5 juta. Dan DPP-nya itu 50% dari penghasilan bruto itu sebesar 2.500.000. Maka PKP-nya itu sebesar 2.500.000. Tarifnya itu kan karena tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 120% lebih tinggi. Jadi 5 juta dikali 120 juta. 5% dikali 120%. Maka langsungnya ini kita hitung 2.500.000 dikali 5% dikali 120 dapat ya hasilnya 150.000. Terus yang kedua, Toga Maralop Simanjuntak dengan NPWP sekian adalah seorang pengacara dengan status kawin dan memiliki 1 orang anak serta menanggung kehidupan ibu dan adiknya. Dalam menangani sebuah kasus pada bulan Maret 2022, Toga Maralop Simanjuntak mendapatkan fee sebesar 450 juta dari PT Manis Manja. Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung PPh 21 jika Tuan Toga Maralop itu punya NPWP sama nggak punya NPWP. Yang pertama itu kita tulis dulu jika dia memiliki NPWP. Di sini kan di soal diketahui nih, PPh pasal 21 tersebut dipotong pada tanggal 31 Maret 2022. Maka langsung kita tulis 31 Maret 2022 Toga Maralop untuk namanya. Di sini tuh NPWP sesuai yang ayah tulis ya, jika dia punya NPWP dan tanggungannya sama dengan kawin dengan menanggung 2 orang, yaitu anak sama ibunya. Yang bisa ditanggung itu yang berhubungan ke atas. Jadi kayak orang tua itu bisa ditanggung, tapi kayak untuk adik ipar itu nggak masuk ke dalam tanggungan untuk pajak ya. Dan si Toga Maralop ini jenisnya tenaga ahli dengan penghasilan bruto sebesar 450 juta dan DPP-nya itu
sebesar 225 juta. Nah, PTKP-nya itu nggak ada kan, jadi 225 juta ini kena tarif 5% dan 15%, yaitu 15% dikali 60 juta sama dengan 3.500.000 dan 165 juta dikali 15% dapat hasilnya 24.500.000. Kalau misalkan si Toga Marolop ini nggak punya NPWP, maka tarif yang dikenakan itu menjadi 5% dikali 120%. Jadi 60 juta dikali 5% dikali 120% dapat hasilnya 3.600.000. Lalu yang kedua 165 dikali 15% dikali 120% dapat hasilnya 29.700.000. Nah, yang ketiga itu atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan, Kevin Sanjaya adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Yang bertempat tinggal di Jakarta, ia menjuarai turnamen Indonesia Open 2022 dan memperoleh hadiah sebesar 500 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Industri Open Indonesia Open 2022 tersebut adalah sebagai berikut nih. Terus PPh tersebut dipotong pada tanggal 1 April 2022. Terus kita juga disuruh menghitung jika si Kevin Sanjaya itu tidak memiliki NPWP. Yang pertama kita hitung dulu nih jika dia memiliki NPWP. Tanggal pemotongannya diketahui soal tanggal 1 bulan 4 2022. Terus NPWP-nya itu seperti yang kita di soal, dan dia itu statusnya tidak kawin dengan nol tanggungan dan merupakan peserta kegiatan. Tarifnya itu 50%, 500.000 kan, 500.000 dikali 50% dapat hasilnya 250 juta untuk DPP-nya. Lalu dikurang PTKP-nya itu 0, maka dapat hasil penghasilan kena pajaknya itu 250. Maka kena tarif yang 5%, 15%, sama yang 25%. 60 ditambah 15%. Ini ada kesalahan ya teman-teman, seharusnya cuma sampai tarif 15%. Ini ada kesalahan ya, seharusnya cuma sampai tarif enggak. Jadi di sini yang salah, peserta kegiatan itu nggak pakai dikurang sama untuk mencari DPP-nya itu langsung aja dari penghasilan yang diterima oleh dia, oleh si peserta kegiatan. Nggak perlu dikali 50%, maka langsung nih 500 juta yang dapatkan. Jadi tarif yang digunakan itu tarif 5%, 15%, sama 25%. Dan untuk yang tidak pakai NPWP itu tarif yang digunakan itu 5%, sama dikali 120 juga, karena tidak memiliki NPWP maka akan PPh pasal 21 yang dipotong akan lebih tinggi. Mungkin sekian aja dari materi dari aku. Di sini ada soal latihan, silakan dikerjain. Terima kasih semuanya.